Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasroh al-khobar waqi di Madinatul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Perumda PDAM Tirta Patriot melaunching perencanaan pemindahan intek baku Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi, Senin 18 September 2023. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Insinyur Diana Kusuma Setuti, mengungkapkan bahwa cakupan pelayanan air bersih di wilayah Kota Bekasi masih jauh dari target, dengan hanya mencapai 26 hingga 29% dari kebutuhan 50%. Sehingga Perumda Tirta Patriot melakukan relokasi air baku dari Kali Bekasi ke Kali Malang. Proyek yang menelan investasi hingga 35 miliar ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas air minum di Kota Bekasi yang cakupannya baru mencapai 4,18% dari total pelanggan. Sementara Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah bagian dari sejarah panjang Perumda Tirta Patriot. Dikatakan bahwa limbah yang terjadi di Kali Bekasi terus-menerus tanpa ada solusi setiap tahunnya. Peralihan ini diresmikan di saluran irigasi Palanta, Jalan Veteran, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berita selanjutnya, Jalan Desa Satria Jaya, Kabupaten Bekasi rusak parah. Akibatnya, abrasi sungai yang di pinggir jalan tidak rata dan tak nyaman saat dilintasi para pengendara yang ingin melintasinya. Pada Selasa 19 September 2023, terlihat kerusakan membahayakan para pengendara, khususnya bagi sepeda motor. Pengendara motor harus berhati-hati karena jalan rusak cukup parah. Selain itu juga jalan agak menurun sebelah yang membuat jalan tidak seimbang dan hancur. Amih, 23 tahun, seorang warga desa mengeluhkan kerusakan parah itu, dan diakuinya kerusakan sangat membahayakan pengendara yang melintas, khususnya pengendara sepeda motor. Dia pun berharap agar pemerintah setempat segera melirik dan memperbaiki jalan Desa Satria Jaya tersebut. Berita selanjutnya, kabel yang tertumpuk jadi PR besar yang harus diselesaikan pemerintah Kota Bekasi. Selain tak sedap dipandang mata, juga bisa mengancam keselamatan pengendara. Seperti kabel yang melintang di Jalan Cipendawa Baru, Kota Bekasi misalnya. Tak sedikit kabel yang melintang di jalan itu terbilang lumayan rendah, apalagi jalan itu sering dilalui mobil yang cukup tinggi. Hal ini tentu meresahkan untuk pengendara mobil besar yang melintas, karena takut adanya kabel yang tersangkut dengan bak kontainer. Seperti yang dikeluhkan Robi, 24 tahun, Selasa 19 September 2023. Pemotor yang melintas di Jalan Cipendawa merasa ngeri melihat kabel yang cukup rendah. Ia pun berharap agar instansi terkait bisa segera merapikannya. Berita selanjutnya, polisi menangkap 5 pencuri sepeda motor yang sudah 18 kali beraksi di wilayah Kota Bekasi. 1 dari 5 pelaku adalah anak di bawah umur. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya,
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Tempo. Polisi menangkap 5 pencuri sepeda motor yang sudah 18 kali beraksi di wilayah Kota Bekasi. 1 dari 5 pelaku adalah anak di bawah umur. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Polisi Erna Rusmi mengatakan pelaku yang diamankan berinisial KPW, RSK, YSP, BTG, dan AH. Adapun AH merupakan penadah motor hasil curian. Era menjelaskan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang melihat 4 pelaku mengontrak rumah di wilayah Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Keempat pelaku kerap terlihat warga setempat berganti-ganti sepeda motor yang plat nomornya dilepas. Berdasarkan laporan itu, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota lalu melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan, polisi mendapat bukti kuat bahwa keempat orang itu merupakan pencuri motor. Selain kelima pencuri sepeda motor, polisi juga menyita 8 unit motor hasil curian. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dan 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Kanal Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto melakukan pembinaan sekaligus memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah PAUD, SD, dan SMP negeri se-Kota Bekasi di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Turut hadir Kepala BKP SDM Nahdi Arifin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saiful Mikdar, beserta seluruh jajaran. Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adianto dalam sambutannya menerangkan bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi. Terlebih bagi kepala sekolah dengan fokus pada strategi pembaruan kurikulum dan pengelola pendidikan yang inovatif. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City News, actual and up to date. I'm Tiffany Hedi Rahmawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.